Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin berbagi sesuatu yang penjelasan tentang format nilai yang telah di-share di grup dinas sehingga bisa mempermudah Bapak dan Ibu dalam pengolahan nilai PTS. Bapak dan Ibu, ada dua langkah kerja yang akan saya uraikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu untuk pengampu guru mata pelajaran, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mendownload atau mengunduh format nilai tersebut. Yang kedua, jika diperlukan Bapak dan Ibu silahkan simak video penjelasan ini. Tapi kalau dirasa sudah paham karena ini adalah pengulangan dari tahun kemarin, bisa dilewat. Yang berikutnya, ini yang penting nomor 3, buat file format nilai per kelas. Ya, nanti dengan nama kelas masing-masing. Kemudian yang berikutnya setelah format nilai terbuat semua, maka barulah menginput nilai per kelas tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu silakan lakukan pengecekan ulang dan kalau sudah lengkap silakan dikirim ke wali kelas. Berikutnya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu bertindak selaku wali kelas, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menerima seluruh nilai mata pelajaran yang dikirim oleh guru mata pelajaran tersebut. Yang kedua, merekap nilai dan input ke format ledger yang ada di sheet yang kedua. Yang ketiga, gabungkan nilai yang dari format ledger tersebut, gabung ke format rapot yang sudah disediakan. Kemudian dicetak rapot, setelah dicetak, silakan diperiksa ulang dan disiapkan untuk dibagikan. Nah, itu tugas utamanya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan paparan lebih lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah format untuk guru mata pelajaran. Pada format ini ada dua sheet, Bapak dan Ibu. Yang sheet pertama adalah untuk guru mata pelajaran. Ini satu file per kelas. Yang kedua ini nanti untuk rekap wali kelas. Ya, saya coba uraikan satu persatu, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ini formatnya seperti ini. Di sini saya memberikan petunjuk. Mohon diklik pada tanda panah, bukan diketik manual. Kemudian ini yang penting, save, beri nama kelas dan jangan dulu diisi nilai. Saya beri contoh, pilih nama guru, misalkan silakan nama Bapak Ibu silakan ada di sini, silakan di-scroll ke bawah ya. Saya beri contoh misalkan yang paling mudah saja, yang paling atas lah ya, misalkan Pak Adam lah ya, Pak Adam yang kedua. Kemudian Pak Adam itu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian pilih nama kelasnya, misalkan dia ngajar di 7D, maka ketika, maaf 7C, ketika misalkan udah diklik 7C, otomatis anak-anak yang kelas 7C dari awal sampai ada 36 siswa ini sudah siap di sini semua. Kemudian jumlah PJJ silakan Bapak dan Ibu dihitung dari mulai awal awal semester 2 kurang lebih bulan Januari, awal Januari sampai pertengahan semester 2 ini berapa kali Bapak dan Ibu melakukan PJJ. Saya beri contoh mudahnya misalkan 6 ya. Udah. Setelah ini Bapak dan Ibu kemudian silakan di save as ya. Kemudian setelah selesai kita save ya. Nah, demikian. Kemudian setelah 7C, misalkan Pak Adam mengajarnya selain 7C juga misalkan 7D. Ganti saja ya gitu. Kemudian nama anaknya akan berubah. Ini juga sama di save as Bapak dan Ibu. Ya, save as Excel. Ya, contohnya tadi. Nah, Bapak dan Ibu formatnya tolong diganti. Misalkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 7C tadi ya. Kemudian kita save ya. Gitu. Oke, kita save. Nah, selesai. Kembali ke 7D ya. Nah, oke. Baik. Kemudian kita lihat file yang sudah di-download. Nah, ini misalkan tadi masuk yang ini ya. 7C. Saya ambil, nah inilah yang 7C misalkan.
Nah, ini 7C. Ini barulah kita menginput nilai Bapak dan Ibu satu-satu. Misalkan nilainya ini ada nilai harian, pengetahuan dan keterampilan, kemudian PTS, Bapak dan Ibu, PTS-nya di sini ada bisa yang pengetahuan atau keterampilan. Bapak dan Ibu bisa milih salah satu atau kedua-duanya, mangga ya. Contohnya kalau misalkan PJOK, PTS-nya misalkan keterampilan ya silahkan diisi. Misalkan 80, kemudian nilai seadanya saja Bapak dan Ibu ini untuk perhatian untuk siswa dan orang tua, kemudian PTS-nya ternyata misalkan dapat 89, kemudian keterampilannya tidak dilakukan. Nah, jumlah partisipasi kehadiran kan tadi 6 semuanya. Kalau dia hanya ikut misalkan setengahnya, sebut saja 3 ya, maka dia ini angka ini 50 itu artinya 50%. Bapak dan Ibu, setiap guru mata pelajaran melakukan jumlah PJJ yang berbeda-beda, ini sangat variatif sekali. Terus Bapak dan Ibu diisi semua ya, diisi semua sampai selesai, kemudian diperiksa, kemudian jika sudah selesai nanti filenya dikirim ke guru mata pelajaran, maaf ke wali kelas. Nah, itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang mengampu sebagai yang menjabat sebagai wali kelas, yang harus dilakukan yang pertama, file yang sudah di-download silahkan dibuka sheet yang kedua yang rekap ledger. Ini harusnya namanya ledger. Kemudian kelas yang di wali kelas yang dibina oleh Ibu kelas mana, misalkan saya contohkan misalkan 7A mudahnya, maka semua siswa 7A akan muncul di sini. Kemudian pilih nama guru, nama wali kelas, Bapak dan Ibu, nama wali kelasnya misalkan Pak Angga, misalkan Pak Angga. Kemudian Pak Angga, NES, NUPTK-nya belum ada ya nggak apa-apa, di skip saja. Kalau nama Bapak dan Ibu tidak ada di list tadi, Bapak dan Ibu silakan diketik manual saja di sini ya. Inilah identitas awal untuk wali kelas. Kemudian perhatikan kolom nilai. Di kolom nilai ada ini. Ini kode saya saja Bapak dan Ibu, kita sepakati. Yang pertama PAI, ini artinya untuk mata pelajaran PAI, ya, semua yang biru ini. Kemudian berikutnya nanti berubah, Bapak dan Ibu berubah warna supaya memudahkan saja. PAIP itu artinya bagian pengetahuan untuk harian. Ini bagian keterampilan untuk harian. Ini pengetahuan untuk UTS, ini keterampilan UTS. Maaf Bapak dan Ibu harusnya PTS, saya lupa. Kemudian PAI aktif, ini prosentasenya Bapak dan Ibu ya. Saya ambil contoh. Misalkan ini Bapak dan Ibu, nah ini saya ambil harusnya banyak Bapak dan Ibu sampai semua nilai kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Ketika mempes Bapak dan Ibu, pastinya paste spesial ya, ambil value-nya ya dari sini sehingga nilainya muncul. Atau dari sini juga sama Bapak dan Ibu, paste value ya. Kemudian PJJ aktifnya juga sama, PJJ aktifnya dilihat tadi 50%, kita copy ya. Kemudian kita pastekan di sini. Jangan lupa Bapak dan Ibu paste spesial ya. Karena jika paste biasa, maka itu karena berkaitan dengan rumus, maka rumusnya akan ikut tertempelkan di sana. Ini kita paste sehingga 50%. Dan seterusnya Bapak dan Ibu seperti itu ya sampai lengkap semua. Setelah lengkap semua, kemudian di-save, nanti kita akan menggabungkan dengan format nilai dan siap untuk dicetak. Nah, langkah-langkah untuk pencetakannya simple Bapak dan Ibu, ketika nanti format rapot dibuka, di-link-kan ya. Nanti saya beri contoh, misalkan mana ya, ini format rapotnya. Misalkan ini kelas 7 ya Bapak dan Ibu. Kelas 7. Ini ya. Ini kelas 7. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini nilainya sebetulnya sudah ada di sini, ada rumusnya Bapak dan Ibu. Untuk ngelinknya, menggabungkannya pertama pilih mailing, kemudian ini use exciting list. Kemudian dipilih Bapak dan Ibu filenya ada di mana ya, file ledgernya. Nah, saya menyimpannya itu mudah Bapak dan Ibu, kalau misalkan nanti butuh bantuan dari kami, silahkan, banyak di antara teman-teman yang udah bisa ya menggabungkan. Nanti mudah, kemudian dicetak saja Bapak dan Ibu. Nah, itu saja supaya tidak terlalu panjang dan tidak membosankan. Ya, Bapak dan Ibu, kalau catatan wali kelas mau diganti juga silahkan, ya disesuaikan saja. Ya.
Kemudian untuk akhir semester ini Bapak dan Ibu di akhir rapot itu ada surat perjanjian untuk orang tua ya, untuk orang tua. Nah, ini begini Bapak dan Ibu, karena kita PJJ ini cukup banyak kendalanya sehingga di akhir tahun ajaran jangan sampai kita dipersalahkan oleh pihak luar atau dalam hal ini orang tua yang menuntut kita sejauh mana pertanggungjawaban dan sebagainya. Ini hanya untuk antisipasi saja Bapak dan Ibu. Jadi begini suratnya, surat perjanjian orang tua yang bertanda tangan di bawah ini silakan nanti diisi. Oh iya Bapak dan Ibu, surat perjanjian ini tidak untuk semua siswa. Jadi untuk siswa yang dirasa nanti Bapak dan Ibu sudah memberikan pembinaan, pengawasan dan sebagainya maksimal, tapi hasilnya kurang memuaskan. Nah, kita antisipasi dengan menyiapkan surat perjanjian ini. Nanti siapa? Intinya begini Bapak dan Ibu, bahwa orang tua tersebut telah menerima telah diberikan arahan, pembinaan, petunjuk oleh Bapak dan Ibu wali kelas atau BP sehingga nanti di akhirnya akan menerima apapun hasil yang diperoleh oleh anaknya dan tidak akan menyalahkan pihak sekolah atau pihak manapun. Ini nanti ditandatangan Bapak dan Ibu ini oleh orang tua, kemudian wali kelas dan diketahui oleh guru BP dan Bapak itu. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung saja ya. Selamat bekerja, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita dan sehingga kerja kita menjadi barokah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.